Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang bab kita, yaitu tentang matriks. Jadi kalau mungkin di pelajaran sebelumnya atau di SMP ya kalian belum pernah mendapatkan materi ini. Jadi apa sih sebenarnya matriks itu? Matriks ini adalah susunan bilangan yang diatur sedemikian rupa menurut aturan baris dan kolom, gitu ya. Jadi ada bentuknya, bisa berbentuk persegi atau persegi panjang seperti itu. Kemudian seperti apa sih matriks itu yang diatur dalam bentuk baris dan kolom? Jadi seperti ini contohnya matriks. Jadi dibuat seperti ini dan seperti ini. Apa yang membedakan? Ini namanya matriks juga, ini juga namanya matriks. Yang membedakan adalah kurungnya. Yang ini tanda kurungnya. Jadi matriks itu bisa dituliskan dengan menggunakan kurung siku. Ini namanya kurung siku seperti ini, dan ini namanya kurung biasa. Ini namanya kurung siku, dan yang ini adalah kurung biasa. Jadi kita terserah kalian mau menggunakan yang mana, tapi harus konsisten. Kalau misalkan menggunakan kurung siku, jadi kurung siku saja. Kalau menggunakan kurung biasa, jadi kurung biasa saja. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Kemudian untuk di video ini saya akan menggunakan yang kurung siku saja. Kemudian apalagi hal-hal yang harus kita ketahui tentang matriks ini? Selanjutnya kita akan belajar tentang notasi dan ordo matriks. Apa itu notasi dan apa itu ordo? Jadi matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi menulisnya pakai huruf kapital atau yang biasa kalian sebut huruf besar, dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi jika A adalah sebuah matriks, maka A, I, J adalah menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke-1 dan kolom ke-J. Jadi ini kalau ada elemen A, I, J, berarti I-nya itu menyatakan suatu barisnya dan J-nya itu menyatakan suatu kolomnya. Perhatikan, nih. Ini adalah matriks A. Matriks A dinyatakan dengan huruf kapital, betul ya? Jadi nulisnya harus pakai huruf kapital. Kemudian elemen-elemen matriksnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Nih A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil semuanya. Jadi yang di dalam kurung siku atau di dalam kurung biasa yang ditata sedemikian rupa seperti ini membentuk baris dan kolom, itu namanya elemen matriks. Jadi mana yang merupakan baris dan mana yang merupakan kolom, kita akan lihat. Jadi yang mendatar A11, A12, A13 ini namanya baris pertama. Kemudian ini namanya baris pertama. Yang arahnya mendatar, yang arahnya ke kanan, itu adalah baris ke-1 atau baris pertama. Yang bawahnya lagi, ini namanya baris kedua. Selanjutnya ini baris ke-3. Berarti matriks A ini mempunyai 3 baris. Kemudian mana yang dinamakan kolom? Yang dinamakan kolom adalah yang arahnya ke bawah atau bentuknya vertikal. Jadi ini kolom ke-1, ini namanya kolom kedua, ini namanya kolom ke-3 yang ini. Kemudian dalam elemen-elemen matriks ini tadi sudah saya sebutkan bahwa ini tuh sebenarnya elemen-elemennya itu dibacanya bukan A31 bukan, tapi dibacanya A31, yang menyatakan bahwa elemen A31 artinya A ini, elemen ini berada di baris ketiga dan kolom ke-1, baris ketiga dan kolom ke-1. Menyebutnya selalu dimulai dari baris baru kolom, seperti itu. Nah, untuk penulisannya A3 kali 3 ini matriksnya. Ini yang dinamakan dengan ordo. Ordo itu menyatakan banyaknya baris
dan banyaknya kolom. Jadi kalau ada indeks di sini 3 kali 3, maka maksudnya adalah matriks A ini berordo 3 kali 3, yang artinya dia mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke jenis-jenis matriks. Jadi matriks itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang kedua, jenis-jenis matriks itu bisa dikelompokkan berdasarkan elemen-elemen matriksnya. Matriks yang berdasarkan banyaknya baris dan kolom, yang pertama namanya matriks baris, adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Contohnya nih 3, matriks B 3, 2, negatif 8, 1. Ini adalah elemen-elemennya, jadi hanya satu baris. Terus matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom, jadi hanya satu kolom. Seperti ini vertikal, contohnya adalah matriks C ini. Kemudian matriks persegi panjang adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Nih, jumlah baris dan kolomnya tidak sama, berarti barisnya ada berapa? Oh, barisnya ada 2. Kemudian kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3. Jadi matriks E ini ordonya berapa? Kolom baris dikali kolom. Seperti itu. Ini namanya ordo. Itu ya, sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Jadi kalau barisnya ada 2, maka kolomnya juga ada 2, karena syaratnya harus sama, seperti kayak seperti kayak persegi. Kalau persegi kan setiap sisinya sama, begitu juga dengan ini. Gitu ya, matriks persegi. Nah, di dalam matriks persegi ini kalau misalkan barisnya ada 3, ini kebetulan barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, maka di sini ordonya 3 kali 3. Nah, di dalam matriks persegi ini ada yang harus kita ketahui. Jadi untuk yang pertama ini saya kasih panah 2, 1, 4, itu disebut sebagai diagonal utama. Kemudian untuk yang arah ke kanan ya. Kemudian untuk arah yang sebaliknya, diagonalnya yang ini kita kasih panah kuning, itu disebut diagonal samping. Jadi kalian harus tahu ciri-ciri ini. Kemudian sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis matriks berdasarkan elemen-elemen matriksnya. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi mau ordonya berapapun, mau dia berbentuk baris atau berbentuk kolom, yang jelas semua elemen-elemennya adalah 0, maka dia disebut matriks 0. Kemudian yang kedua adalah matriks diagonal, adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama tidak semuanya 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Contohnya diagonal utama kan yang arah kanan seperti tadi, kemudian yang ini tidak 0, maka tapi yang lain-lainnya di sini 0, maka inilah disebut dengan matriks diagonal. Kemudian selanjutnya matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Jadi yang sebagai diagonal utamanya nilainya harus 1 dan yang lainnya harus 0. Elemennya harus 1 dan yang lainnya harus 0. Itu maka disebut sebagai matriks identitas. Selanjutnya adalah matriks segitiga, adalah matriks
persegi dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Jadi ini kan sebagai diagonal utamanya. Nih, sebagai diagonal utama. Dan yang di bawahnya ini 0 semua, maka ini disebut matriks segitiga atas. Kemudian contoh lagi matriksnya. Ini yang 0 semua yang ada di mana? Yang 0 semua ada di bagian atasnya diagonal utama, maka ini disebut matriks segitiga bawah karena yang bukan 0 berada posisinya di bawah. Kemudian dari semuanya ini jenis-jenis matriks kalian harus pelajari, kalian harus banyak membaca buku-buku yang lain untuk jenis-jenis matriks. Hanya ini saja dan kalian harus memahami perbedaan-perbedaannya antara matriks yang satu dengan matriks yang lainnya. Karena untuk memudahkan nanti kalian menyelesaikan soal atau permasalahan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan matriks. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.